Om Swastiastu. Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan tentang materi pencemaran tanah. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niwayan Karyaniasih. Baiklah, di sini tentunya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari pencemaran tanah, penyebab dari pencemaran tanah, dampaknya, dan upaya untuk pencegahannya. Dari gambar tersebut, kita dapat mengetahui itu merupakan pencemaran tanah. Namun, apakah itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah ialah kondisi di mana tanah mengalami kontaminasi di permukaan atau bahkan di bawah tanah karena polutan atau kontaminan. Pencemaran tanah ini terjadi biasanya karena ulah manusia, seperti cara membuang limbahnya yang tidak tepat. Limbah-limbah yang berasal dari industri, pertanian, limbah rumah tangga, pasar, dan bahan sintetis seperti plastik, karet, kaleng yang tidak dapat terurai oleh mikroorganisme tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah dan hilangnya oksigen dalam tanah. Dalam gambar ini terdapat kulit pisang, apel, sayuran, atau yang bisa disebut dengan sampah organik yang tentunya dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Sedangkan kaleng, botol plastik itu tidak dapat terurai secara alami dan memerlukan pengolahan khusus untuk dapat didaur ulang. Jika sampah-sampah tersebut dibuang ke sungai atau ke perairan secara langsung, akan menyebabkan polusi air. Dan apabila dibakar secara langsung, juga akan menyebabkan polusi udara dan tanah. Maka dari itu, sampah anorganik harus dikelola dengan baik. Adapun juga penyebab dari pencemaran tanah, yakni penggunaan pestisida dan bahan kimia yang berlebihan. Hal ini dapat membuat tanah tercemar, yang tentunya membuat tanah menjadi tidak subur. Dan yang terakhir yakni karena kebakaran. Kebakaran dapat membakar bahan-bahan yang mengandung senyawa berbahaya, seperti plastik atau bahan kimia lain yang dapat mencemari tanah. Pencemaran tanah ini dapat mengganggu ekosistem dikarenakan tanah yang tidak subur menyebabkan tanaman sulit tumbuh, sehingga berkurangnya makanan ternak. Zat-zat kimia yang terdapat dalam tanah juga akan merugikan organisme tanah, termasuk bakteri, jamur, cacing tanah. Jika salah satu spesies mati atau mengalami penurunan, jumlah ini dapat berdampak pada organisme lain yang bergantung pada mereka dalam rantai makanan. Yang kedua yakni pada masalah kesehatan. Tanah yang tercemar dapat mengeluarkan gas yang bisa menyebabkan berbagai penyakit, seperti sakit kepala, mual, iritasi mata, hingga gangguan pernafasan. Air tanah yang tercemar kemudian dikonsumsi juga dapat mengakibatkan beragam penyakit, mulai dari diare hingga penyakit kulit lainnya. Selanjutnya yakni dampaknya terhadap manusia. Lingkungan tanahnya yang tercemar dapat mengganggu kesejahteraan manusia, karena biasanya pencemaran tanah selalu berhubungan dengan pencemaran air tanah. Air tanah yang tercemar dapat mengancam pasokan air bersih. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian ekonomi pada bidang pertanian. Secara keseluruhan, pencemaran memiliki dampak yang kompleks dan saling terkait, mempengaruhi ekosistem, masyarakat, dan kesehatan manusia secara bersamaan. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya pencemaran tanah, seperti dengan cara mengurangi sampah. Kita dapat mengurangi penggunaan barang kemasan atau plastik, serta melakukan pemisahan sampah anorganik dan organik, dan mengurangi penggunaan pestisida atau zat kimia. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan seperti bioremediasi, yakni proses pembersihan pencemaran tanah dengan bantuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Adapun juga remediasi, yakni kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak pencemaran tanah dan cara penanggulangannya. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi pencemaran tanah. Semoga dapat dimengerti dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.